Halo semuanya, siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku dan pulpennya ya. Yuk kita mulai. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi yang pertama, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajarannya diantaranya sebagai berikut. Hal yang pertama, siswa diharapkan memahami apa itu karakteristik dari algoritma. Kedua, siswa diharapkan memahami apa itu flowchart. Dan kompetensi dasar yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengimplementasikan karakteristik algoritma dalam pembuatan algoritma. Dan kompetensi yang terakhir, siswa diharapkan dapat membuat sebuah flowchart dalam algoritma kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik algoritma. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai flowchart, termasuk di dalamnya itu ada mengenai simbol-simbol flowchart. Dan yang kedua, contoh pembuatan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Kalian masih ingat kan pada pertemuan kita sebelumnya, kita membahas mengenai logika dan algoritma. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita juga akan membahas mengenai algoritma. Tentunya lanjutan dari pertemuan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Dalam materi yang pertama, yaitu mengenai kriteria algoritma. Dalam kriteria algoritma, di sini ada 3 komponen ya. Pertama itu adalah kriteria input, kedua kriteria proses, ketiga kriteria output. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai satu persatu mengenai kriteria algoritma. Yang pertama adalah input. Input adalah permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Contohnya seperti ini. Perhatikan algoritma di bawah ini. Di sini ada sebuah algoritma cara membuat surat. Nah, langkah yang pertama adalah siapkan alat-alat seperti pulpen, kertas, dan amplop. Dan yang kedua, kita menulis surat menggunakan pulpen di atas kertas. Kemudian kita masukkan kertas tersebut ke dalam amplop. Dan yang terakhir, jadilah sebuah surat. Nah, jika diperhatikan, lihat pada langkah yang pertama, yaitu kita siapkan alat-alatnya. Itu adalah bagian input atau permasalahan yang dihadapi yang akan dicarikan solusinya. Permasalahannya kita ingin membuat sebuah surat. Berarti apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah surat? Sampai di sini, paham kan apa itu input? Yang kedua adalah proses. Proses yaitu rencana atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut ini. Kita kembali lagi kepada permasalahan pada contoh yang pertama mengenai input. Mengenai algoritma pembuatan surat. Lihat pada langkah yang kedua, yaitu kita menulis surat di atas kertas menggunakan pulpen, kemudian surat yang telah kita tulis kertasnya kita masukkan ke dalam amplop. Nah, pada langkah itu yang disebut dengan proses. Kenapa dikatakan dengan proses? Karena itu terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu membuat surat. Nah, paham kan di sini proses itu bagaimana? Dan yang ketiga adalah output atau keluaran atau tujuan, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Nah, contohnya kita sama dengan menggunakan algoritma yang sebelumnya kita gunakan. Perhatikan pada langkah yang terakhir, yaitu dan akhirnya jadilah sebuah surat. Itu adalah output atau keluaran yang dihasilkan dari suatu algoritma. Jadi dapat dikatakan kalau output itu adalah tujuan akhirnya ya dari suatu algoritma. Pembahasan yang kedua yaitu flowchart. Flowchart merupakan suatu bagan alir atau simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dalam suatu program atau algoritma. Nah, dalam flowchart itu sendiri ada yang namanya simbol-simbol flowchart nih teman-teman. Penasaran? Yuk kita simak pembahasannya. Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna-makna yang berbeda.
Simbol-simbol tersebut meliputi simbol berbentuk elips bernama simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali atau mengakhiri suatu flowchart pada sebuah algoritma. Simbol yang berbentuk segi 6 bernama simbol preparation yang berfungsi untuk proses inisialisasi variabel atau pemberian nilai awal pada sebuah variabel. Ketiga, simbol yang berbentuk jajar genjang bernama simbol input atau output yang berfungsi untuk menunjukkan input atau output data yang dilakukan oleh user secara manual. Simbol yang berbentuk persegi panjang bernama simbol proses yang berfungsi untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol yang berbentuk belah ketupat bernama simbol decision yang berfungsi untuk menentukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi seperti apa? Yaitu ya atau tidak. Untuk menghubungkan semuanya, itu menggunakan tanda panah atau simbol flowchart yang bernama arrow atau plowline yang berfungsi untuk menentukan arah aliran. Nah, sampai di sini teman-teman sudah tahu kan apa itu simbol-simbol flowchart, bentuk-bentuk dan fungsinya. Setelah kita mempelajari kriteria algoritma dan mengetahui simbol-simbol dari flowchart beserta fungsinya, masih ingatkah kalian pada subpembahasan pertama mengenai contoh algoritma tentang penghitungan luas segitiga? Nah, sekarang kita akan coba implementasikan dari algoritma dalam berbentuk kata-kata tersebut ke dalam sebuah flowchart ya teman-teman. Yuk kita simak pembahasannya. Di sini kalian perhatikan. Flowchart yang akan Ibu buat di sini adalah contoh dari algoritma dari contoh yang pertama yang telah kita bahas ya, yaitu tentang algoritma menghitung luas segitiga. Algoritma menghitung luas segitiga. Ingat, tadi pada kriteria algoritma itu ada input, proses, dan output. Hal yang pertama, jelas. Pertama-tama kalian harus membuat judulnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita harus membuat simbol elips, yaitu simbol terminator. Karena dia tadi fungsinya itu sebagai awal dan akhir dari sebuah algoritma atau flowchart. Kita kasih tanda star. Kemudian kita buat tanda panah atau arrow atau plowline untuk menunjukkan arah dari flowchart itu. Nah, di sini kita kasih simbol input. Tadi simbol input yang mana? Nah, ini. Simbol input atau output. Input itu digunakan sebagai awalan atau hal-hal yang dipersiapkan untuk dipecahkan nanti dalam sebuah langkah-langkah ya. Nah, awalan dari luas segitiga itu apa? Yaitu rumusnya atau formulanya. Yaitu luas alas kali tinggi per 2 atau setara dengan 1/2 dikali luas alas kali tinggi. Jadi awalannya di sini adalah luas alas, dan tinggi. Bu, kenapa yang 1/2 atau yang 2 ini nggak dimasukkan ke dalam awalan input? Karena itu adalah angka ya, dia udah variabel tetap. Kita memasukkan awalan ini karena ini tidak tetap isinya. Jadi luas alas itu bisa aja berisi angka 1 sampai sekian, tak hingga. Kemudian setelah input kita kasih plowline lagi. Kita masuk ke ranah proses. Proses itu berbentuk persegi panjang. Nah, proses di sini tuh kayak gimana? Dia prosesnya itu langkah-langkah perhitungan rumus ini. Ya. Untuk menghitung rumus ini kayak gimana? Luas segitiga. Titik 2 sama dengan
Bu, titik 2 sama dengan ini apa? Ini simbol daripada proses langkah-langkah, ya. Titik 2 sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya ini. Luas alas kali tinggi per 2. Kalinya itu pakai tanda bintang. Kemudian tanda panah, kita masukkan simbol output. Yang gimana simbol output? Betul. Simbol yang mirip dengan simbol input. Output. Outputnya apa? Kembali lagi ke judul. Judulnya apa? Algoritma menghitung luas segi 3. Berarti tujuannya adalah luas segi 3. Berarti luas segi 3. Sampai di sini paham kan? Nah, tapi ini belum selesai ya. Kalau kita sudah selesai menghitung luas segitiga, kita harus akhiri dengan akhiran dari sebuah flowchart, yaitu simbol terminator N. Ini kalian bisa pakai kata mulai atau start, ini bisa kalian pakai kata N atau selesai. Nah, begitulah cara pembuatan flowchart dari sebuah algoritma. Tentunya ini bakal lebih mudah kan ya ketimbang kita membuat sebuah algoritma menggunakan kata-kata. Nah, sampai di sini. Sekian ya. Kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekilas Ibu akan simpulkan ya pembahasan kita dari awal. Pertama, kita tadi udah bahas mengenai kriteria algoritma yang terdiri dari input, proses, dan output. Kemudian kita juga udah bahas flowchart, bahwa flowchart itu adalah bagan alir dari suatu program untuk menunjukkan arah program. Dan dari flowchart itu sendiri kita udah belajar mengenai simbol-simbol flowchart dan cara pembuatan flowchart itu sendiri. Nah, setelah kita tahu itu ada evaluasi nih buat teman-teman kerjain. Kalian masih ingat kan tugas evaluasi pada pertemuan sebelumnya yang 2 soal itu yang membuat sebuah algoritma? Nah, tugasnya buatlah sebuah flowchart dari sebuah algoritma yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Tugasnya kalian kumpulkan dalam bentuk video dan kalian jelaskan sendiri maksud dari flowchart yang kalian buat. Videonya kalian kirim japri ke WA Ibu ya. Nah, dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai CMD. Penasaran? Tunggu di video selanjutnya ya. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye.